Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Felmina Bula, NIM 1904070045. Nama lengkap saya Dorcas Maune, NIM 1904070004. Perkenalkan, nama saya Agustinus Darobali, biasa dipanggil Gusti, dan NIM-nya itu 19040738. Oke, perkenalkan, nama saya Dedianus Balimema, NIM 1904070054. Sekian dan terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul makalah Teori Belajar Kognitif. Jean Piaget. Teori belajar kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem saraf. Dalam teorinya, Piaget juga membahas tentang bagaimana anak belajar, di mana dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang pertama, 1. Asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Itu berarti asimilasi terjadi jika pengetahuan baru yang diterima seseorang cocok dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang tersebut. Yang kedua, akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Jadi, akomodasi terjadi jika struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang harus direkonstruksi atau dikode ulang disesuaikan dengan informasi yang baru diterima. Yang ketiga, ekuilibrasi adalah proses penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Maka, ekuilibrasi ini dapat dimaknai sebagai sebuah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. 2. David Ausubel. Menurut Ausubel dalam buku karya Drs. Bambang Warsita bahwa belajar haruslah bermakna materi yang dipelajari di asimilasi secara non-liter dan berhubungan pengetahuan yang memiliki sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pelajari bermakna yang merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif peserta didik. 3. Jeremy Brunner dilahirkan pada tahun 1915. Jeremy Brunner, seorang ahli psikologi yang terkenal, telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran, proses pengajaran, dan filsafat pendidikan. Salah satu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh ialah Brunner adalah ungkapan Piaget. Model dari Jeremy Brunner yang terkenal dengan nama belajar penemuan dasar dari teori Brunner adalah ungkapan Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berpengaruh aktif saat belajar di kelas. Konsepnya adalah belajar dengan menemukan discover Braining. Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dengan sendiri memberikan hasil yang paling baik. Oke, saya lanjut yang Brunner berpendapat bahwa dalam proses belajar dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap informasi. Seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Di antara informasi yang diperoleh itu ada yang sama sekali baru berdiri sendiri. Ada pula yang berfungsi menambah, memperluas, dan memperdalam
pengetahuan yang sebelumnya. Yang tahap kedua itu tahap transformasi. Siswa menganalisis berbagai informasi yang dipelajari dan mengubah atau mentransformasikannya ke dalam bentuk-bentuk informasi yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Dan tahap ketiga itu tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini, siswa menilai sejauh mana informasi yang telah ditransformasikan dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau memecahkan masalah yang dihadapi. Mungkin itu saja. Kesimpulan. Masuk kesimpulan. Ya. Oke. Kesimpulan. Teori kognitif berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar adalah melibatkan proses berpikir sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dibangun dari diri sendiri, dari diri seorang, melalui proses interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. Proses ini terhubung dan menyeluruh. Ibarat seseorang yang memainkan musik tidak hanya memahami not-not blok pada partitur sebagai informasi yang saling lepas dan berdiri sendiri, tetapi sebagai sesuatu kesatuan yang secara utuh masuk ke dalam pikiran dan perasaannya. B. Jadi belajar melibatkan proses berpikir yang konteks dalam mementingkan proses belajar. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses belajar yang terjadi dalam akal pikiran manusia atau gagasan manusia, bahwa bagian-bagian suatu situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.